Sistem endokrin melibatkan kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon, kemudian diedarkan oleh darah menuju bagian-bagian tubuh yang memiliki reseptor. Jenis kelenjar endokrin dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Kelenjar endokrin yang pertama akan kita bahas yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme biologis tubuh. Salah satu contoh dari ritme biologis tubuh yaitu mengatur kapan kalian tidur dan kapan kalian bangun. Kelenjar endokrin berikutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus sangat penting bagi sekresi hormon pada bagian hipofisis. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon, diantaranya adalah corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, dan prolaktin releasing hormone. Berikut adalah salah satu contoh hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang akan mempengaruhi hipofisis. Hipotalamus menghasilkan thyrotropin releasing hormone yang dibawa oleh darah dan berpengaruh terhadap reseptor-reseptor yang ada pada hipofisis anterior. Pada bagian hipofisis anterior, PRH akan mempengaruhi sel-sel tersebut untuk mensekresikan hormon TSH. Kelenjar endokrin yang kita sebut sebagai master of gland adalah hipofisis atau pituitary. Hipofisis disebut sebagai master of gland karena dapat mengatur pengeluaran hormon pada kelenjar endokrin yang lain. Hipofisis terdiri dari dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 5 jenis hormon. Yang pertama adalah somatotropin atau GH. Somatotropin mengatur proses pertumbuhan tubuh. Yang kedua adalah gonadotropin, yaitu FSH dan LH. FSH berperan dalam proses pertumbuhan folikel, sedangkan LH untuk proses ovulasi. Yang ketiga adalah adenokortikotropin hormon yang memacu kelenjar adrenal korteks menghasilkan hormon. Yang keempat adalah thyrotropin stimulating hormone yang memacu kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin. Dan yang terakhir adalah prolaktin yang berperan dalam proses pengeluaran ASI. Hipofisis bagian posterior menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu antidiuretik hormon atau vasopresin dan oksitosin. Antidiuretik hormon berperan dalam proses reabsorpsi air di ginjal, sedangkan oksitosin berperan untuk kontraksi rahim pada saat persalinan. Jenis kelenjar endokrin yang lain adalah tiroid dan paratiroid. Tiroid menghasilkan 2 hormon yaitu tiroksin dan kalsitonin, sedangkan paratiroid menghasilkan parathormon. Tiroksin merupakan hormon yang mengatur metabolisme tubuh serta perkembangan mental, sedangkan kalsitonin menurunkan kalsium di dalam darah dengan cara menimbunnya di dalam tulang. Berbeda halnya dengan paratiroid yang meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara mengambilnya dari tulang. Kelenjar endokrin yang termasuk juga sebagai kelenjar eksokrin adalah pankreas. Bagian pankreas yang termasuk ke dalam kelenjar endokrin adalah pulau Langerhans. Pada bagian pulau Langerhans terdapat 3 jenis sel, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Sel beta menghasilkan insulin yang menurunkan kadar glukosa di dalam darah, serta sel delta menghasilkan somatostatin yang menghambat hormon pertumbuhan atau GH. Kelenjar endokrin yang berikutnya adalah adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Bagian korteks kelenjar adrenal menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu glukokortikoid, mineralokortikoid, dan gonadokortikoid.
Glukokortikoid berperan pada saat kita stres dengan cara meningkatkan laju gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa bukan berasal dari karbohidrat. Mineralokortikoid berperan dalam proses mengatur kadar mineral di dalam darah. Salah satu contohnya adalah reabsorpsi natrium di dalam ginjal. Gonadokortikoid bekerja sama dengan hormon reproduksi lainnya, berperan dalam proses mengatur ciri sekunder pada pria maupun wanita. Bagian medula kelenjar adrenal menghasilkan dua jenis hormon, yaitu adrenalin dan noradrenalin. Kedua jenis hormon tersebut berperan pada saat kita ketakutan atau melakukan hal-hal yang ekstrim, dengan cara meningkatkan denyut jantung dan ritme pernapasan. Adrenalin memiliki kemiripan dengan glukagon, yaitu meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kelenjar endokrin yang terakhir kita bahas adalah gonad. Pada pria, kelenjar gonad berupa testis, sedangkan pada wanita adalah ovarium. Bagian testis yang menghasilkan hormon adalah sel Leydig atau interstitial cell. Sel tersebut menghasilkan testosteron yang berperan dalam menentukan ciri sekunder pada pria. Ovarium menghasilkan dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berperan untuk mengatur ciri sekunder pada wanita, sedangkan progesteron mempertahankan ketebalan dinding rahim. Sekian video pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Salam sejahtera.